Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan-Nya lah kita boleh ada sampai saat ini. Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan agar kita diberikan kekuatan untuk dapat memahami akan firman-Nya, sehingga firman-Nya memberkati hidup kita dan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami sangat menyadari bahwa hidup kami adalah anugerah-Mu saja. Kalau kami ada pada hari ini, Engkaulah yang memberikan kami nafas kehidupan dan telah memelihara kami dengan ajaib, memberkati kami tak pernah berhenti. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Allah kami. Hari ini kami akan membaca firman-Mu lagi, dan kami mohon tolonglah kami oleh Roh-Mu agar kami dapat memahami dan mengerti, dan iman kami makin dikuatkan, iman kami makin bertumbuh, dan kami siap menghadapi tantangan dunia ini. Kami siap untuk bertempur melawan berbagai tantangan agar kami menjadi pemenang. Karena itu tolonglah kami oleh Roh-Mu sehingga firman-Mu dapat kami fahami dan kami mengerti. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini adalah di dalam Mazmur pasalnya yang ke-43 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apabila kita membaca firman Tuhan ini atau Mazmur 43 ini dengan cermat, maka saya yakin bahwa kita menemukan diri kita di dalam seruan sang pemazmur ini. Ya, kita menemukan diri kita di situ, bahwa kita pun seperti itu, seperti pemazmur. Mari kita melihat apa yang dialami oleh pemazmur ini dalam bagian ini. Kalau kita berada dalam satu perjuangan hidup, saudara, ya, apabila kita berada di dalam satu perjuangan hidup berhadapan dengan mereka orang-orang yang berlaku tidak adil, mereka yang curang, mereka yang suka menipu seperti di ayat 1 tadi. Nah, sama seperti pemazmur, situasi seperti ini tentu seringkali membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kepercayaan kita atau iman kita menjadi goyang, ya, menjadi goyang. Allah adalah tempat pengungsian kita, tempat di mana kita akan menemukan keamanan, ketenangan, dan mungkin akan tetap walaupun demikian, saudara, bisa saja muncul perasaan, ya, perasaan dalam hati kita. Kita bertanya, mengapa Engkau membuang aku, Tuhan? Ayatnya yang kedua. Tetapi saudara, mari kita lihat kemudian apa yang dilakukan oleh pemazmur ini. Pemazmur mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah adalah sumber sukacitanya, sumber kegembiraannya, yang mampu mengirimkan terang dan kesetiaannya datang untuk apa? Untuk menuntun kepada ungkapan syukur atas apa yang terjadi pada waktu itu. Ya,
atas apa yang sedang terjadi pada saat itu. Ayat 3 dan 4. Akan tetapi sekali lagi sang pemazmur juga menyelidiki dirinya, jiwanya. Ia berkata demikian, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ya, mengapa ia melakukan hal ini, saudara? Bukankah ia telah meyakinkan diri dan memohon agar Allah menuntun dirinya? Ya, sudah dia meminta, ia memohon kepada Tuhan agar Tuhan menuntunnya, memimpinnya. Ternyata jawabannya terletak pada ayat 5 bagian C, yaitu berharaplah kepada Allah. Apa artinya berharap di sini? Artinya memiliki pengertian, yaitu tetap bertahan, sabar, tetap percaya kepada Allah meskipun terluka oleh penderitaan itu. Tetap berharap kepada Allah. Berharap karena apa? Berharap bahwa Allah tidak akan menutup mata terhadap apa yang sedang kita alami. Berharap bahwa Allah tidak akan berdiam diri tanpa tindakan penyelamatan. Ya, dan berharap bahwa Allah memastikan bahwa dalam setiap peristiwa yang sedang kita alami itu, kita akan bisa selalu bersyukur. Ya, bersyukur lagi kepadanya, kepada Allah yang telah menolong diri kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tantangannya adalah proses. Ya, tantangannya adalah proses. Berharap tadi dia bisa membuat kita berhenti di tengah jalan tanpa tahu tindakan Allah untuk kita, ya, untuk hidup kita. Karena apa? Kita sudah keburu, sudah keburu, tidak tahan dalam penantian, tidak tahan akan luka yang tergores dan membuat kita menjadi putus asa, mengambil keputusan, ya cukuplah sampai di sini. Akhirnya kita menjadi putus asa. Nah, saudara, pertanyaan besar bagi kita semua adalah, yang pertama adalah bagaimana apakah kita masih tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi, yang sedang melanda kita saat-saat ini. Saudara, apa artinya berharap kepada Allah? Itu pertanyaannya. Bagi kehidupan kita sekarang ini, saudara, seseorang bisa kehilangan pengharapan ketika ia kecewa, ya. Dan hal-hal apa saja yang mungkin bisa membuat kita hilang pengharapan kepada Allah, yaitu yang berujung pada ungkapan, ya, bisa saja berbagai macam, seolah-olah kalau kita dalam berharap kepada Allah, kita sudah berdoa, dan tetapi kita menemukan jalannya jalan buntu. Tetapi sekali lagi, saudara, biarlah kita bisa sekali lagi melihat bahwa Allah ada di dalam hati kita dan kita percaya kepadanya, sehingga kita mampu bersyukur kepadanya. Apa yang harus kita lakukan, yaitu ketika kita berharap kepada Allah, kita akan selalu mampu pada akhirnya mengucap syukur. Itulah yang membuat kita menjadi kuat, mengungkapkan syukur kita lagi kepadanya. Kita tidak berhenti di tengah jalan. Karena apa? Karena pertolongannya itu nyata bagi setiap kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini kembali menguatkan semangat kita, kembali menguatkan akan iman percaya kita kepada Tuhan. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Allahku, penolongku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu. Bersyukur karena Engkau adalah Tuhan Allah kami yang sanggup menopang kami. Firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami dalam menghadapi situasi-situasi, kondisi yang membuat kami terdesak. Tolonglah kami untuk berharap seperti pemazmur, berharap kepada Allah dan bersyukur lagi kepadamu. Dan supaya kami tidak berhenti di tengah jalan untuk berharap, supaya kami tidak berhenti iman kami, tetapi supaya kami sampai pada mengungkapkan syukur kami, mengucap syukur kepadamu atas seluruh hidup kami, atas semua apa yang sedang terjadi. Tolonglah kami ya Tuhan. Perhatikanlah kami satu persatu seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Berikanlah kekuatan pada kami, kekuatan iman untuk
berserah diri, percaya kepadamu, dan mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.